Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was shahada anta takum baina ibadik fima kanu yakhtalifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para bapak-bapak, ibu-ibu, ummahat, ikhwan, calon-calon penghuni surganya Allah yang semoga pada sore hari ini kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali kepada Allah Rabbul Izzati pada kesempatan sore yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang tua yang mempunyai mimpi besar, mempunyai visi harapan besar agar mencetak, mendidik generasi-generasi akhirat, generasi-generasi surga, generasi-generasi peradaban, generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Rabbaniyin insyaallah. Saya melihat wajah-wajah bapak ibu ini memang wajah-wajah orang yang ingin sukses. Dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diberikan selalu keistiqomahan, kesabaran untuk berada di atas jalan petunjuknya Nabi, di atas risalahnya Nabi, di atas jalan manhajnya Nabi, di atas jalan sunnah-sunnah Nabi hingga akhir hayat kita. Dan semoga Allah pertemukan kelak di surga. Dan semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini diberikan syafaatnya oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, arsadani wa arsadakumullah. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini materi yang kita memang wajib tahu, karena yakin di antara yang hadir pada kesempatan ini berstatus ayah dan berstatus ibu. Apakah cukup kita hanya dipanggil ayah? Apakah kita cukup dipanggil ibu? Apakah ayah hanya cukup memberikan nafkah, membahagiakan secara materi? Apakah cukup ibunya bermodalkan HP kemudian bisa membahagiakan anaknya, menghantarkan ke gerbang surga? Menjadikan dia adalah generasi peradaban yang akan merubah suasana yang hari ini miris kita. Siapkah ayah ibu yang hadir di sini menjadi ayah bunda sebagaimana Muhammad Fatih dicetak oleh ayahnya, dicetak oleh ibunya menjadi generasi peradaban terbaik? Ini penting, karena masih banyak di antara orang tua hari ini orang tua yang gagal, belum siap jadi ayah, belum siap jadi ibu, tapi dipaksa harus menjadi ayah dan ibu sehingga keadaannya memprihatinkan. Ya, maka mari kita bersama-sama hayati ayat-ayat Allah, hayati hadis-hadis Nabi, bagaimana pentingnya kita dalam mendidik generasi ini. Ya. Karena pendidikan anak-anak kita, Bapak Ibu,
ayahanda bunda, 60% itu ada di tangan kita. Ketika waktu kita, porsi yang kita berikan kepada putra putri kita yang harapannya ketidakadaan kita, pahala selalu mengalir, doa rintihan anak setiap habis sholat, setiap sholat tahajud selalu mendoakan kepada kita, akan dikenang oleh anak-anak kita. Maka berikan hak-haknya terhadap putra-putri kita, didiklah mereka agar mereka kelak betul-betul akan bermanfaat bagi orang tua dan bisa membahagiakan orang tua. Bukan sekedar bahagia di dunia, yang paling terpenting bagaimana anaknya bisa menggandeng ayah ibu ke dalam pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita evaluasi, sungguh memprihatinkan, ayah dan ibu hari ini bukan menjadi para pendidik, pengasuh, memberikan nasihat, tapi sekedar hanya menjadi ya kawan pun bukan. Hanya satu rumah. Tapi yang ironisnya lagi, Ustadz Budi Ashari itu menulis sebuah buku yang sangat cantik. Suatu saat akan kita bedah, sang ayah yang bisu. Punya ayah tapi bisu. Ada suaminya bisu, ibu-ibu di rumah? Bisu, tahu bisu? Nggak ngomong, tapi kalau di luar pinter ngomong. Tapi untuk nasihati putra putrinya itu nggak ada bahan. Bisu dia. Ini ngeri kalau sudah ada ayah bisu. Maka saya ulang-ulang terus. Di dalam Al-Quran itu ada 17 ayat. Biasanya kalau di rumah itu yang sering ngomong bapak atau ibu? Ibu. Tapi dalam Al-Quran Allah menginformasikan kepada kita ada 17 ayat, 14 ayat dialog ayah dengan anak, 2 ayat dialog dengan ibu, 1 ayat dialog dengan seluruh keluarga. Maka porsi di dalam Al-Quran dialog ayah dengan anak itu lebih banyak. Kenapa? Karena kalau di luar ayah sibuk urusan nafkah, tapi kalau sudah di rumah ayah punya peran menjadi seorang ayah pendidik. Ya, ayah, sudahkah ayah memerankan sebagai ayah yang beneran atau ayah-ayahan? Karena Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan di dalam kitab beliau, anak itu kan kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu ayuhawidani ayunasironi ayumajisanihi. Anak itu lahir dalam keadaan suci dan fitrah, lahir dalam keadaan tauhid, tidak ada dosa pun sedikit pun. Maka ketika kita melihat anak, siapapun yang masih kecil pasti suka melihatnya. Sekalipun bapaknya bertato, anaknya itu pasti melihat senang. Di TK itu, ini anak saya, gizinya betul-betul dijaga, jangan sampai sakit, ya, makanannya dijaga betul agar mereka ini tumbuh segar, gemuk gemulai. Maka dia luar biasa. Senang kita melihat anak-anak itu. Ini melihat anak kecil ini, siapa yang tidak suka? Suka. Bersih, belum ternodai dengan dosa. Tapi kalau nanti sudah SMP pecicilan, bertato lah, beranteng-anteng lah, apalagi Pak? Siapa yang melihat? Kenapa? Sudah berlumuran dengan dosa. Nah, ketika anak yang suci ini, Allah menyeru, Rasul menyeru. Seruannya itu kepada kedua orang tua, bukan seruan guru TK, guru PAUD, guru SD, guru SMP. Yang diseru pertama kali dalam hadis dan ayat itu orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya. Yang fitrah, yang suci itu mau dicetak menjadi generasi apa? Generasi Qur'anikah, generasi Robbanikah, atau generasi HP? Di kecil-kecil sudah diajarkan HP,
sudah diajarkan lagu-lagu cengeng, tapi sentuhan-sentuhan yang bersifat pendidikan karakter, akidahkah, adabkah, imankah, hambar, kosong, kering, kerontang. Ada sentuhan itu. Maka Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini, yang anak mestinya fitrah lurus, orang tuanya akan bisa menuai kebahagiaan-kebahagiaan hasil pendidikan orang tua, menanamkan nilai-nilai akidah, akhlak ibadah yang benar kepada anaknya. Kemudian itu gak diberikan kepada hak anaknya, menyimpang. Maka kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, 90% kalau ada anak menyimpang, maka yang menyumbangkan ayah dan ibunya kesesatan anak itu. Kok gak ngeri? Ngeri kan? Jadi kalau ada anak rusak, yang merusak itu bukan kawannya, itu sekian persen. Tapi yang menyumbangkan kerusakan pemikirannya, tujuan tasawur ibadah dan pergaulannya itu ayah dan ibunya. Maka ayah dan ibu ini punya peran penting. Suatu bangsa akan maju, suatu bangsa ketika ada peradaban, yang paling dituju itu adalah pendidikan keluarga dulu. Kalau pendidikan keluarga, anak-anak itu bagus, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang terbaik. Kenapa Umar bin Abdul Aziz itu lahir? Ini panjang. Bapaknya Abdul Aziz bin Marwan, kakek buyutnya adalah Umar bin Khattab. Porsi pendidikannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ini seorang gubernur. Abdul Aziz bin Marwan, ayah kandungnya Umar bin Abdul Aziz, ini gubernur Mesir. Anaknya disekolahkan di Madinah, tidak tanggung-tanggung, jauh. Belum ada transportasi seperti sekarang, belum ada teknologi canggih untuk bisa HP-an setiap hari. Tapi dikontrol sepenuhnya oleh ayahnya, agar kelak mereka menjadi pemimpin besar, orang yang wara, orang yang takwa. Dan itu dibuktikan Umar bin Abdul Aziz disejajarkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, padahal waktunya sangat jauh perbedaannya, tapi mereka dijuluki dengan Khalifah Rasyidin yang kelima, padahal jauh mereka. Ada apa ayahnya ini? Kita sedikit ceritakan. Ya, beliau carikan guru yang paling terbaik, namanya Soleh bin Kaisan. Ini penting. 3 hal ini tidak boleh ditinggalkan. Orang tua yang peduli dengan pendidikan, sekolah guru yang terbaik, kemudian pergaulan lingkungan yang terbaik. 3 ini mendukung. Kalau 3 ini salah, gurunya bagus, sekolahnya bagus, orang tuanya jauh dari nilai-nilai agama, tidak semisi dan sevisi daripada sekolahan, hancur anak ini. Maka kadang-kadang ini lain. Di sekolahan diajarkan adab, akhlak, ibadah. Di rumah bapaknya, ibunya makan tangan kiri, berdiri, ya. Anaknya suruh baca Al-Quran, bapaknya main HP. Ini kan tidak nyambung. Orang tua yang kayak gini nggak nyambung. Nah, pada suatu hari Umar Abdul Aziz yang kecil ini disekolahkan di Madinah. Rambutnya dia itu kan ikal hitam, bagus, orangnya ganteng, tinggi. Jadi suatu saat dia ketinggalan sholat karena sibuk menyisiri rambutnya. Diadukanlah sama gurunya ini kepada ayahnya. Umar telah terlambat sholat. Apa yang menyebabkan dia merapikan rambutnya yang ikal? Maka diutusnya, ya, bapaknya sebagai gubernur Mesir mengutus, ya, ajudannya pergi ke Madinah, memerintahkan kepada gurunya untuk menggundul rambutnya Umar bin Abdul Aziz agar tidak tersibukkan dengan masalah rambut. Bayangkan urusan rambut saja, ayahnya itu tampil, Pak. Ini baru urusan rambut. Maka coba lihat, dididik dengan orang tua yang soleh, dicarikan lingkungan yang paling terbaik, dicarikan pendidikan yang baik, dicarikan guru yang terbaik,
Maka Umar bin Abdul Aziz manusia terbaik di muka bumi saat itu. Gak ada yang bisa mengungguli di muka bumi ini kecuali orang yang paling terbaik. Kenapa? Disiapkan menjadi generasi terbaik oleh ayahnya. Pengorbanannya luar biasa, kesungguhannya luar biasa. Waktu yang diberikan kepada porsi kepada anak tidak tanggung-tanggung. Maka pada suatu hari, singkat cerita, Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah itu punya sosok ulama besar. Dan kemudian punya pemimpin besar yang sangat terkenal adalah Hisam bin Malik bin Marwan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Tapi di sini pendidikan karakter itu sangat mempengaruhi daripada anak-anak. Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya adalah seorang anak raja yang kaya raya, tapi ketika bersuamikan dengan Umar, mereka rela menjadi orang yang paling sederhana. Dan anaknya dididik di atas seluruh pendidikan imaniyah. Tujuannya jelas, menjadi generasi akhirat, menjadi generasi Rabbani dan Qur'ani. Maka setiap harinya ada dialog iman di rumah itu. Hari ini kosong, Mbak. Dialog-dialog iman di rumah kita ini kosong. Gersang, dialognya adalah dunia ke dunia. Waktu sedikit sekali, bahkan tidak ada waktu untuk mendampingi calon-calon penolong-penolong kita, calon-calon yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka Masya Allah, Hisam ini menjadi pemimpin yang sangat-sangat ambisi dengan dunia, sehingga tidak tanggung-tanggung. Putra-putrinya diwarisi masing-masing satu anak 1 juta dinar, sebanding dengan 2,5 triliun. Sementara Umar bin Abdul Aziz membimbingnya bukan di atas gemerlapan dunia, walaupun kalau dia mau Baitul Mal itu isinya dinar. Sampai diumumkan 3 bulan, siapa yang mau mengambil uang dinar, kebutuhan Anda tercukupi, apakah yang mau meninggal atau yang bermodal, silakan ambil di Baitul Mal. 3 bulan diumumkan di mimbar-mimbar masjid, tidak ada yang mengambil Baitul Mal itu. Dinar itu nggak ada yang mengambil, tidak dikunci. Kenapa? Orang sudah makmur semuanya. Kenapa? Dipimpin orang yang paling tertakwa di muka bumi itu. Hasil didikan siapa? Ayah, ibu yang baik. Maka ketika menjadi pemimpin luar biasa. Akhirnya apa? Dia punya anak 11. Umar bin Abdul Aziz ini punya anak 11. Masing-masing anaknya itu cuma diwarisi setengah dinar, sebanding dengan 1.250.000. Tapi apa yang terjadi? Hisam bin Malik tadi nggak tanggung-tanggung, 2,5 triliun. Tapi setelah tumbuh besar anak-anak dewasa semuanya, anaknya Hisam bin Abdul Malik semuanya menjadi fakir miskin. Sementara anaknya Umar bin Abdul Aziz, karena mereka membangun karakter pendidikan di rumah tangganya, karakter imaniyah, pendidikan yang punya visi yang jelas. Dengan kesolehan ayahnya melahirkan putra-putri yang soleh dan soleha, maka masing-masing ini Masya Allah, setiap anak ketika tumbuh besar menjadi orang kaya raya, itu bisa menyumbangkan 100.000 kuda dan muatannya untuk pasukan perang. Anaknya Umar bin Abdul Aziz nggak imbang, mestinya 2,5 triliun itu kalau untuk bisnis cepat itu, tapi karena nggak berkah, habis sama orang hari ini. Lebih takut mewariskan agama daripada dunia, maka dikejar dunia dulu untuk anak saya, untuk anak saya. Tapi lihat keadaannya, rusak-rusakan. Karena nilai agama itu sudah ditanamkan, seakan-akan dunia materi ini akan menyelamatkan masa depan dia. Salah. Bukan itu rumusnya dalam Islam. Yang akan menghantarkan kebahagiaan anak-anak kita kalau kita wariskan, kita didik, kita nasihati, kita bekali dengan iman dan ilmu. Insya Allah. Saya ingatkan 4 ayat saja sebagai visi besar rumah tangga kita. Agar Bapak Ibu tidak menyesal.
Baik, saya ini lagi proses pemulihan dari sakit tipes bareng sama Mas Tomo tumbangnya itu. Saya 25 hari. Jadi ini termasuk perjalanan yang paling jauh. Maka ini kok saya agak semangat mulai terasa ini. Maka mohon maaf. Saya kalau ngisi pelan-pelan ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa. Bukan karakter saya. Nanti ibu ngantuk, bapak ngantuk. Biarlah saya paksakan. Tolong dicatat, visi besar kita ini ada 4. Goal setting kita ini ada 4. Mimpi besar kita ini ada 4 dari 16. Karena waktu terbatas saya 4 saja. Kalau kita punya rumah tangga yang berharap rumah tangga ini baik, nggak punya visi dalam rumah tangga kita, hanya kita ini punya istri, punya anak, berjalan begitu saja tidak punya misi, maka siap-siaplah menjadi orang-orang yang kecewa nanti Bapak Ibu. Harus punya misi besar kita ini. Apa visi besar kita dalam berumah tangga ini? 1, menjadikan anak-anak kita, pasangan hidup kita menjadi orang-orang qurratul ayun yang menyejukkan hati kita. Itu visi besar kita yang pertama. Sebagaimana disifatkan oleh Allah Rabbul Izzati di dalam surah Al-Furqan di ayat 74 sebagai sifat ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah, kekasih Allah, itu sifatnya selalu berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Hafal Pak doa ini Pak? Ada yang belum hafal? Apa yang diminta dengan doa ini? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pasangan-pasangan hidupku. Ya, ini umum sifatnya, boleh istri, boleh suami, dan anak-anakku menjadi qurratul a'yun, penyejuk hati. Dan jadikanlah di antara mereka ini seorang pemimpin orang-orang bertakwa. Ada 3 besar ini impian kita di dalam ayat ini, di dalam hadis. Oh ya, ayat, betul ayat. Ada keinginan kita besar di dalam ayat ini 3. Menjadikan pasangannya 1. Bapak-bapak kalau salah memilih, asal hanya memilih mencari di jalan, ternyata dia latar belakangan pendidikan agama yang tidak ada, maka tengoklah putra putri kita lahir, apa yang dididik oleh mereka kira-kira. Hafalan hadis tidak ada, hafalan ayat tidak ada, doa harian tidak ada, yang hafal balonku ada 5. Nah, itu diulang-ulang oleh ibundanya. Ketika mau tidur tidak ada yang namanya berita-berita bisikan, dongeng, cerita, kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh terdahulu, tidak ada. Karena tidak ada ilmunya sehingga anak nangis yang mesti dibaca Al-Quran, tapi dibawa dengan lagu-lagu dangdut. Ini insya Allah lah kalau ibu-ibu di sini semuanya orang soleha-soleha semuanya, nggak begitu. Yang di luar itu masih banyak PR kita. Panduan untuk mendidik anak itu nggak punya. Padahal Islam itu lengkap dari mulai masih berada di dalam rahim sampai lahir, sampai dia 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28. Fase-fase mesti ini harus kita lalui dan tahu ilmunya. Kalau kita bisa melalui dengan fase-fase pendidikan yang tahu, maka Bapak akan menjadi orang-orang yang melihat anak-anak kita menyejukkan hati. Kalau tak, jengkel kita melihat anak kita. Menangis kita nanti. Tengok nanti hadis-hadis dan ayatnya. Anak kita itu bisa menjadi musuh dan jadi fitnah besar bagi keluarga. Kalau salah dalam mendidik, salah menanamkan dengan kebaikan-kebaikan, ini siap-siap banyak orang tua yang kecewa dan bahkan malu mengakui anaknya sendiri.
Bagaimana tidak Bapak Ibu? Yang kadang-kadang mohon maaf kita-kita yang sudah rajin pengajian, yang sudah mengenal sunnah, itu kadang-kadang dalam kenyataan di lapangan itu kadang-kadang itu emosi lebih diutamakan daripada kasih sayang. Perhatikan pendidikan Nabi. Kalau ditanya Bapak Ibu, kalau ditanya oleh anak kita, ayah ibu tolong saya nasihatin, apa yang keluar dari lisan ayah dan ibu kira-kira? Yang pertama apa kira-kira? Rasul telah mengajarkan panggilan sentuhan yang sangat luar biasa. Ini nasihat berharga. Maka kalau kita berikan nasihat pendidikan di waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat, anak akan bisa menerima, dan itu luar biasa dampaknya. Tapi kalau ayah dalam keadaan marah, ibu dalam keadaan marah, anak dalam keadaan marah, jangan beri nasihat, gagal total. Senangnya kita kan begitu, kalau anak salah baru marah, ayah ikut emosi, gak ada dampaknya. Kenapa? Itu bukan karakter pendidikan Islam. Dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, Dr. Abdullah Nasir Ulwan dengan begitu panjang lebarnya berjilid-jilid, itu diawali dengan kelembutan kasih sayang. Karena sesungguhnya anak kita ini mutiara, intan, berlian, amanah yang paling besar, harta yang paling terkaya, investasi yang paling berkah. Itu cuman anak. Harta yang lainnya enggak seperti itu. Tapi disia-siakan oleh ayah dan ibunya. Dia lebih sayang daripada burungnya. Perhatikan ini, tetangga saya ini jujur. Di lab tidak apa-apa, mudah-mudahan tetangga saya melihat ya. Ya Pak, mohon maaf. Jadi tetangga saya ini punya burung, suaranya merdu, kicauannya luar biasa. Saya tanya, butuh berapa tahun agar suara burungnya itu bagus? 3 tahun, berapa biayanya? 90 juta, hanya suara burung. Dia rela berkorban mengeluarkan uang 90 juta, waktu 3 tahun itu habis menemani burung. Lah kalau itu digunakan untuk mengajari anaknya baca Al-Quran 3 tahun, apa enggak makhraj hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, itu kan luar biasa. Tapi enggak, hari ini banyak orang tua ada kayak gitu, rela dia demi hewan peliharaan daripada anaknya. Di mana coba? Nggak nyambung, nggak connect. Cita-citanya mulia bapak ibunya, ingin didoakan anak yang soleh, tapi untuk mencetak generasi soleh dan soleha nggak ada waktu, nggak ada panduan. Bapak ibu beli kendaraan langsung digas, hancur itu kendaraan. Tengok dulu buku panduannya, saatnya kapan menggunakan lampu sen, kapan begini. Kalau kendaraan saja itu ada panduannya komplit. Lah kita mau mendidik anak tidak punya panduan, ditinggalkan panduan Al-Quran dan Sunnah. Mendidik kok dengan HP. Siapa ibu-ibu yang sudah belikan HP anaknya di bawah umur 10 tahun? Gagal itu, siap-siap menangis nanti ibu-ibu. Kenapa? Itu yang akan merusak generasi kita itu. Dengan itu hari ini nontonnya game, kalau tidak dikasih nangis. Kalah kita sama anak, nggak ada pulsa, nangis dibelikan. Duh, apa ini yang akan dipersiapkan untuk merubah peradaban dunia ini dengan generasi-generasi kayak gitu? Siap-siap kita menjadi orang-orang yang kalah sebelum bertanding. Ya, ini kan calon-calon penghuni surga, ya enggak? Impiannya harus impian ke surga. Nanti kan visi kita ada di sana. Ya. Ini Rasulullah SAW menggunakan cara yang cantik sekali menasihati Ibnu Abbas. Dinaikkan kendaraan berdua. Ya gulam, bahasa yang paling enak didengar, wahai sayang. Jangan manggil anak kita dengan membentak. Salah sekalipun panggilan sayang, sini sayang, duduk sini sayang. Saya ini anak Abi Soleh ini, Masya Allah anak Abi Soleh ini, padahal salah. Udah menjengkelkan tadi, tapi kita panggil dengan bahasa yang paling tersenang. Ini anak Abi nih, calon surga ini, calon pemimpin, calon hafal Quran, dibanggakan dia. Sayang, tadi nampaknya tadi kita waktu bertamu tadi sayangnya,
Belum disuruh ngambil buah, sudah ngambil 2. Besok lagi sayang, kalau kita ulang lagi ke sana, jangan begitu. Daripada dijewer sini, malu-maluin goblok kamu. Ya, Rasulullah SAW sampai menyampaikan, kalau ada seorang ayah datang ke rumah istrinya dengan wajah muram, anak-anaknya dengan wajah muram dan menjauh dari ayah, kemudian ketika ayah pergi dalam keadaan istri senang, kemudian anak-anak gembira, maka ini ayah-ayah yang dusta dan ayah-ayah durhaka. Hati-hati ayah. Kalau ayah di rumah kok anaknya, istrinya tidak merasa nyaman, maka Anda tidak hak menjadi ayah. Malu kan? Mestinya hadirnya seorang ayah membawa keharmonisan, kemesraan, duduk bersama, senda gurau, memberikan nasihat, memberikan impian-impian jauh ke depan ke surgawi, membawa dampak imaniyah. Ini enggak kayak patung main HP, kopi, istrinya pula di pojokan main FB, anaknya pula gak mau ketinggalan di pojok sana main itu. Udahlah. Impian apa, cita-cita Qurratul Ayun di mana? Mendidiknya saja sudah serampangan, panduannya tidak jelas, arah dan tujuan visinya tidak jelas. Buat di rumah itu, tulis besar-besar, impian, goal setting, cita-cita, visi besar saya satu, menjadikan anak dan pasangan hidup Qurratul Ayun, menyenangkan hati. Ditengok itu senang. Istri itu cantik, kalau nggak menyenangkan jengkelkan juga, Bu. Coba kalau percaya, bapak punya istri cantik, cerewet, suami ngomong 2 kata tapi 15 kata. Yang cantik tadi itu hilang itu, kayak setan. Tapi kalau istri kita biasa, Umi sayang, ya Abi sayang, kayak bidadari turun dari langit. Anak sini sayang, sini maem sayang. Insya Allah itu dirindukan itu. Memang karakter ibu itu halus lembut. Kalau ada ibu kasar itu perlu dididik kembali ayah. Karakter seorang ibu itu lembut, santun. Memang dibuat nalurinya seorang wanita itu lembut, pendidik, santun, sayang, jiwanya begitu. Ibu-ibu aja pengen disayang, betul enggak? Bu, Pak, jangan pelit-pelit berikan pujian kasih sayang sama istri. Ibu-ibu, ya, udah capek masak, ya, mencuci, mencetrika, ngepel, ya, itu dikomentari sama ayah, Masya Allah, istriku hari ini semakin cantik, itu hilang capeknya. Tapi kalau sang suami datang, masa sudah 10 tahun itu ke itu, rasanya pun masih asing, sakitnya luar biasa itu ibu-ibu. Nggak usah butuh diajak ke mall, menyenangkan sang istri itu nggak butuh. Puji aja dia rontok semua itu. Bisik, sihir itu dengan kata-kata bapak itu. Anak pun begitu, fitrahnya pengen disayang itu loh. Kalau ibu-ibu yang sudah dewasa pengen disayang-sayang, pengen dimanja kok. Maka Nabi tidak pernah manggil istrinya dengan bahasa namanya, nggak pernah Nabi itu memanggil anak kecil dengan namanya kasih sayang. Ya gulam ifadilah ya fatkah. Ini walimu ke kalimat. Pertama itu, sesungguhnya aku ingin memberikan beberapa nasihat kalimat kepadamu. Siap betul diajak jalan-jalan berdua di atas tunggangan, berdua sama Ibnu Abbas. Kenapa? Dibuat santai agar nasihat itu mampu menembus hatinya. Kalau ibu menasihati anak, suami menasihati istri dalam keadaan marah-marahan, tidak akan tembus ke hatinya. Ini ingat, habis energi kita. Padahal Nabi SAW akan menyampaikan luar biasa kalimat-kalimat nasihat yang indah. Ifadidlah, ya fatka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini akidah, ditanamkan betul sejak dini. Jagalah ketaatan kepada Allah, jagalah aturan-aturan Allah, Allah akan menjagamu sayang. Kamu kalau kelak nanti besar akan dijaga oleh Allah, agamamu dijaga, masa mudamu akan dijaga, kamu akan dijauhkan dari pergaulan bebas. Masya Allah. Dan seterusnya itu bapak hafalkan itu hadis itu. Jadi kalau nggak ada bahan menasihati anak, hadis itu cukup untuk menasihati anak itu. Ada 7 perkara, hafalkan wajib tuh. Besok saya ke sini, bulan besok hafal itu. Hadis arba'in itu, Imam Nawawi.
Itu cukup, itu bahasa nasihat itu yang luar biasa. Seorang ayah kepada seorang anak. Ya. Kita harus punya impian besar Bapak Ibu. Melihat kondisi hari ini apa nggak prihatin coba. Anak-anak seumur SMP, Masya Allah, di pinggir-pinggir jalan, ya, di kafe-kafe, tidak terkontrol mereka. Pendidikan dari sekolah sudah daring ke daring, udah entah kayak apa. Orang tuanya nggak punya peran. Di sekolah dia merasa aman, anak saya disekolahkan. Begitu pendidikan anak 1 tahun dilimpahkan kepada ayah, gagal ayahnya dan ibunya nggak bisa mendidik selama 1 tahun dalam pandemi ini. Akhirnya dia bosan, belikan HP. Inilah HP, tenang kamu ya, duduk manis, saya belikan pulsa. Bapaknya ibunya nggak pengen pusing. Tahu-tahu gendut. 3 bulan yang lalu saya nangis tuh. Saya dipanggil di sebuah kampung kecil. Ceritanya suruh meruqyah aslinya itu. Saya kira betul anak itu sedang kena gangguan jin. Saya kumpulkanlah keluarga itu. Saya ruqyah. Yang ada indikasi itu malah suami istri. Ternyata setelah saya tanya dia banyak jimatnya. Betul, saya bongkar jimatnya banyak, 1 dus. Saya bakar, saya ruqyah hilang. Tapi anak perempuannya saya ruqyah nggak ada. Dampak reaksinya nggak ada, malah tertawa-tertawa. Ternyata stres anak ini. Kenapa stres Bapak Ibu? Anaknya SMP dikasih HP, bapaknya nggak mengontrol, bapaknya nggak mendidik. Dapat pergaulan yang Masya Allah, naudzubillah min dalik. Dia dizinai oleh kawannya SMP 16 orang. Akhirnya dia hamil, kemudian digugurkan. Sekarang statusnya janda, masih umur 13 tahun. Janda 13 tahun karena dinikahi. Dan ini banyak kasus kayak gini Bapak Ibu. Di sekitar kita ini luar biasa. Apa ndak miris itu? Akhirnya anaknya karena dia tidak punya pendidikan, ya, kondisi stres, udah larinya ke dukun, akhirnya sekarang gila anak itu. Gagal total sebagai ayah ibu. Apa cukup? Apakah cukup membahagiakan, mensukseskan pendidikan anak dengan materi? Enggak. Sentuhan-sentuhan iman, sentuhan-sentuhan akhlak, sentuhan-sentuhan akidah itu. Baik. Coba acaranya dari pagi sampai siang. Acara bisa asar, udah mau maghrib. Materinya panjang, ini nggak bisa habis. Materi parenting keluarga anak itu nggak bisa habis. Iya, belum kisah-kisah menarik yang saya sampaikan. Sudah dikasih kode pula Ustadz, kayaknya sudah cukup Ustadz. Ini udah sebentar lagi. Ya. Belum karakter ayah dan ibu yang lembut itu berapa? 1, 2, 3 dalam pendidikan Tarbiyatul Aulia. Banyak harus dijabarkan, tapi ya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, kita percepat aja, 3 ini sudah cukup lah saya kira. Visi besar kita, ya, adalah kita berangkat dari firman Allah surat At-Tahrim. Ayat yang ke-6 dari surat yang ke-66, menjaga keluarga kita ini tidak tersentuh dari api neraka. Ini harus menjadi impian besar kita, bagaimana keluarga kita, anak-anak kita terutamanya jangan ada satupun di antara anak keturunan kita ini ada yang menjadi bahan api neraka. Insya Allah serumah ayah ibu menghabiskan waktunya untuk membahagiakan mereka, tapi mereka kelak justru akan menjadi bahan api neraka karena kelalaian ayah ibu dalam mengasuh mendidik putra putri kita. Ya. Maka salah satu di antara kesuksesan pendidikan itu yang pertama, ya, berangkat dari hadis, dari ayat surat Az-Zumar ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin.
Rasul Muhammad SAW diutus di sebuah kampung yang umi, bodoh, jahiliyah. Jadi Rasulullah SAW dalam penjelasan tafsir ini, Rasul Muhammad SAW diutus di suatu bangsa yang paling terburuk peradabannya, paling rusak akhlaknya, paling rusak moralnya, paling rusak segala tatanan kehidupannya. Nabi SAW menggunakan 4 cara. Pendidikan ini penting. Yang pertama adalah ayatihi. Sentuh mereka dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid. Koneksikan, hubungkan semua pendidikan anak-anak kita kaitan dengan tauhid. Ketika anak menanya kita, semuanya jelaskan. Ayah ibu, kok itu ada orang gendut ya? Jangan langsung itu makanya banyak. Enggak. Allah takdirkan itu, Allah berikan gendut sayang. Mau kurus dia nggak bisa sekarang karena Allah menakdirkan gendut. Kok malah macam-macam itu makan bakso 1 hari 2 piring? Ya kalau iya, kalau salah malah dusta kita kan. Kan kita sering bohong sama anak itu. Jelaskan. Bisa mata pelajaran kita ini di sekitar kita semuanya itu ada ibu-ibu. Semua bisa dikaitkan dengan materi akidah tauhid itu. Virus corona bisa, banjir bandang bisa, ya pesawat jatuh itu bisa semua dikaitkan dengan musibah ini bisa. Ngomong enak karena apa? Dia tahu beritanya. Insya Allah nak, Allah itu ketika ingin sayang sama hambanya mencoba, maka orang-orang beriman itu dicoba seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu menjadi hukuman azab. Nah, maka yang paling terpenting bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Niscaya insya Allah kita istiqomah. Nah, kaitkan itu, nggak hambar. Nilai-nilai imaniyah itu harus mewarnai kehidupan anak-anak kita sehari-hari. Ya. Coba itu. Ini ayat Rasul menyentuh semua. Hatinya disentuh oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa 13 tahun. Rasul konsen, fokus terhadap pendidikan akidah. Wa yuzakkihim, sentuh akhlak. Makanya dalam Islam itu iman, akhlak ada, baru Al-Qur'an. Al-Quran tidak diutamakan paling pertama, enggak. Banyak orang yang hafal Quran ketika akhlak tidak disentuh, maka dia menjadi penghafal Quran yang suka pacaran. Penghafal Quran yang durhaka pada orang banyak, hafal Al-Quran tapi adab akhlak gak ada. Maka sentuhan dulu dengan tarbiyah imaniyah, tarbiyah akidah, tauhid. Sentuh mereka. Fokus ya. Baru wa yuzakkihim, pembersihan jiwa dari kotor-kotoran segala dosa ini kaitkan dengan akhlak, adab. Masya Allah, sekarang tuh banyak anak yang nggak beradab dan berakhlak sama orang tua. Coba masuk selunung. Coba kalau kita punya sekolah peradaban, maka ini harus punya di sekolah peradaban ini. Ustadz Budi Ashari itu punya Kutab Al-Fatih di seluruh Indonesia, namanya sekolah peradaban. Itu luar biasa. Anak saya di sana itu Masya Allah, senang kita pulang ya. Assalamualaikum ayah abi, dicari dulu, dicium tangannya, letakkan baju sendiri, letakkan ayah, umi, abi, Jundi mau makan, sudah disiapkan belum? Ambil sendiri. Wah, senang. Kenapa? Mencetak generasi peradaban. Sekolah harus itu visinya. Kalau enggak capek, Pak. Hasilnya lahirnya pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Aduh. Coba tengok itu, berserakan tuh. S1 berserakan, lulusan S1. Apa bisanya? Masih nangis-nangis. Nikah minta dinikahkan. Rumah pengen dibuatkan. Punya cucu pun masih dititipkan. Hati-hati ya Gun. Guntur, hati-hati tuh. Nggak boleh. Di mana coba? Kalau hari ini mohon maaf generasi-generasi kita ini sudah berkumis, itu nangis terseduh-seduh di pojokan kamar. Kenapa nangis? Diputus pacarnya. Lucu. Dulu anak-anak generasi sahabat dibimbing, dididik dengan imaniyah, dididik tauhid, dididik tazkiyatun nafas. Lahirnya adalah pemberani-pemberani mereka, nggak kayak kita.
Bapak Ibu hati-hati nak, jangan nangis nanti hati hantu. Ya ada hantu. Hantu. Ingin mendiamkan, bohong kita, jadi penakut, mau masuk kamar mandi sendiri tidak berani. Kenapa? Dicekoki, didoktrin untuk menjadi orang penakut, tidak pemberani. Diam. Di luar itu ada guguk. Diam, ada guguk. Padahal nggak ada guguk tuh. Bohong lagi. Berapa kali bohongnya ibu-ibu sama anak-anak, didoktrin untuk kebohongan. Tengok ini sahabat-sahabat kecil itu. Nangis mereka itu bukan karena persoalan-persoalan kecil, tidak diikut sertakan berjihad di jalan Allah, mereka menangis. Ya. Pada suatu hari ada anak kecil 2. Saya mau tanya ini ada ustadz-ustadz senior ini, kalau tidak bisa berdiri di sini. Siapakah yang menumbangkan, yang membunuh gembong kafir Quraisy Abu Jahal? Kalau bisa, saya kasih hadiah, istri cantik. Cari sendiri. Yang jomblo bu, bapak-bapaknya gak tawarin aja, nyari-nyari. Siapa itu? Yang menumbangkan tuh anak umur 13 dan 12. Jangan bayangkan yang menumbangkan Abu Jahal itu gagah perkasa. Enggak. Kenapa? Mendidih hatinya, ada imannya. Dia ingin membela Rasul, kekasih Allah yang disakiti oleh Abu Jahal. Enggak terima dia. Tanya sama siapa ini ditanya itu, Mu'ad atau siapa? Paman, mana Abu Jahal itu apa? Apa ada kepentingan kamu dengan itu? Enggak rela saya disakiti sama orang itu. Saya ingin membunuhnya. Betul, sukses terbunuh dengan 2 anak ini. Siapa namanya itu? Ayo dari sini. Ada yang tahu? Gimana sih orang nggak tahu? Kekayaannya Raffi Ahmad hafal. Siapa? Mu'ad bin Afra 1. Yang satu Mu'ad bin Amr bin Jamu. 2 anak-anak ini, masya Allah. Ditanya ya Rasul, dia datang bersama berdua. Rasul, aku yang membunuh dia. Satunya lagi adiknya saya. Mana pedangmu dua-duanya? Ketika ditanya oleh Nabi berduanya, ternyata dilihat pedangnya dua-duanya berdarah. Kalian berdua yang membunuh. Masya Allah Pak. Didikan iman tuh, pemberani hari ini. Ketika kondisi hari ini umat Islam masya Allah dalam keadaan memprihatinkan. Jadikah anak-anak kita hari ini sudah mulai gusar, ingin menjadi generasi terbaik yang akan merubah peradaban ini. Melihat kondisi hari menangis, adakah seperti itu? Tanamkan itu setiap hari, nasihat demi nasihat itu setiap hari. Jangan lupa doa itu yang paling terpenting. Nasihat dan doa. Sebut nama-nama putra-putri kita setiap kita habis sholat tahajud. Nangislah kita. Ya Allah, jadikanlah putra-putri generasi-generasi ya Allah yang menjadikan mereka bermanfaat untuk umat ini, bermanfaat untuk din ini. Tidak rela Bapak Ibu, siang panas, malam dingin, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Betul kata orang tua dulu tuh. Demi ternyata anaknya masuk penjara narkoba, anaknya salah pergaulan. Masya Allah, tidak sedikit Bu, Pak. Penjara-penjara sekarang hari ini isinya anak-anak. Apa nggak prihatin kita melihat seperti keadaan itu? Baik, terakhirlah. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu kan seruan, fi'ilnya amar, perintah. Ayah diseru oleh Allah. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Didiklah anakmu masalah ketaatan kepada Allah. Didiklah keluarga anak-anakmu dan istrimu, keluargamu dengan masalah halal dan haram, maksiat dengan segala bentuk dosa. Ini perintah. Dilaksanakan enggak ini perintah Allah ini? (07) ini hati-hati ibu-ibu. 07 ini. Ini adalah Malik ini, raja, golden emas. Generasi emas tuh ini, generasi terbaik. Kesuksesan pendidikan anak ketika kita menanamkan 07. Kalau 07 ini kita sukses menanamkan nilai-nilai kebaikan, ibu akan menuai hasilnya di SMP. Umur 7-14 mulai menikmati. Kemudian nanti itu adalah seorang
tawanan. 07 itu 0714 itu tawanan, dijaga betul, diawasi. Masa-masa SMP itu siapa kawannya, di mana dia tinggalnya dengan kawannya, itu dijaga. Umur 14 ke 21 itu sudah menjadi Masya Allah sahabat, kawan karib, tempat diskusi bersama-sama. Sampai kayak gitu itu. Kalau itu bisa melalui fase-fase itu, ya Allah, nikmat punya anak qurratul a'yun betul ya. Ya. Akan menyejukkan hati bagi ayah dan ibunya. Tapi kalau enggak, Masya Allah, kita akan menangis meratapi kekecewaan. Dan tidak sedikit, Masya Allah, ayah ibu yang rela ya habis hartanya. Ya, sudah saya sampaikan di ukui tadi itu. Ada sayembara di Lampung, itu ada di sayembara, Lampung Timur, Kota Gajah. Ada anak seorang pemilik ya perusahaan pabrik singkong kaya raya, anaknya bandelnya setengah mati, bandel. Apa bandel itu ya, bahasa yang lebih anunya apa Pak? Menghabiskan hartanya orang tua sangat luar biasa. Dibuatlah sayembara, siapapun ustadz, 10 sayembara, 10 ustadz yang daftar, 5 dari teman-teman, yang 5 dari berbagai macam ormas. 10 orang ustadz senior gagal juga mendidik anaknya itu, karena bandelnya minta ampun. Orang tuanya nggak bisa mendidik, sibuk dengan dunia perusahaannya, cuma dikasih uang, kendaraan habis. Masya Allah, terakhir yang mendidik mereka itu anak lulusan MTS. Sentuhan-sentuhan parenting, kemudian anak ini membisikkan kepada ibunya, Bapak Ibu, alhamdulillah anaknya sudah mulai lulus sedikit-sedikit. Seminggu tuh mandi sekali enggak? Ya, akhirnya dia titipkan, Bapak Ibu, saya siap mendampinginya. Ternyata ada satu hal yang mesti harus dibersamai ayah ini. Doa setiap hari, sebut namanya di tengah-tengah malam, terus disebut, agar memang luar biasa doa itu mampu menembus pintu-pintu langit, Bapak Ibu. Doa demi doa terus silih berganti. Masya Allah, sekarang tuh sudah 16 juz Pak, hafal Al-Quran. Menjadi pengajian, termasuk orang yang dekat dengan Ustadz Adi Hidayat. Pengajiannya ikut terus, berubah total menjadi, kenapa? Ternyata doa orang tua ini sangat luar biasa. Jangan lupa itu doa-doa itu. Minta kepada Allah. Yang menggenggam seluruh hati hambanya itu adalah Allah. Yang meneguhkan adalah Allah. Maka itu coba ya. Baik, yang terakhir, visi yang ketiga itu berangkat dari firman yang saya bacakan tadi. Visi besar kita menjadikan keluarga kita adalah qurratul a'yun, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, penyejuk hati bagi orang-orang tuanya. Baik, ada waktu beberapa menit sebelum nanti penyampaian dari teman-teman kita di Mambaul Quran yang akan memberikan presentase tentang pendidikan di Mambaul Quran. Mungkin 15 menit untuk bisa dialog interaktif atau tanya jawab kepada Bapak Ibu. Ya, dipersilahkan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa agendakan, kita jadwalkan. Bedah buku judulnya Mendidik Sehebat Imam Syafi'i. Nanti kita bedah itu, bukunya luar biasa, tulisan Ustadz Didi Nurjanata. Kemarin sudah saya bedah di beberapa tempat tuh, antusias luar biasa. Bahkan banyak ibu-ibu yang menangis. Seorang janda nggak punya suami, ya, dengan segala keterbatasan, dengan hartanya yang miskin, mampu melahirkan ulama besar yang bisa menyinari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Umat Islam terbesar di dunia itu mazhabnya kita adalah Imam Syafi'i yang paling banyak. Itu siapa ibunya itu? Ibu yang lemah sebetulnya, ibu yang biasa. Lebih kaya ibu-ibu, lebih hebat ibu-ibu. Ibu tinggal buka di Google, semua bisa kita kan. Dulu zamannya Imam Syafi'i mana ada. Tapi Masya Allah putranya bisa. Dan itu dihantarkan betul. Jalan kaki sama dari Palestina menuju ke Mekah itu betul-betul sama ibunya gitu loh. Biayanya betul-betul ibunya, dengan segala cara luar biasa. Doanya ibu setiap malam, ada doa khusus ibunya Imam Syafi'i, mendoakan Imam Syafi'i. Sampai diancam, anak satu-satunya diancam.
Kalau engkau wahai Imam Syafi'i belum menjadi ulama besar, jangan pulang kok. Adalah anak semata wayang. Kita ditelepon anaknya nangis, belum anaknya nangis ibu sudah nangis duluan. Makan di pondok ndak enak loh Bu. Saya biasa sambel, sekarang dikasih tempe silet sama ustaznya. Saya pengen pulang. Ya udah pulang aja lah nak. Nyerah. Ibunya cengeng, lebih cengeng daripada nggak usah marah, biarkan kalau jatuh paling ke bawah. Itu diuji sabar ndak. Kalau sabar sukses. Memang begitu. Tabiat anak-anak itu begitu. Lari-lari, ya, menumpahkan air, beol, mana-mana biarkan. Kalau bapak-bapak kayak gitu kurang ajar itu. Biarkan, memang itu fitrah. Ya nak ya sayangnya, sini. Ya. Baik. Dia mau tanya?